Perkenalkan, kawan kita bernama Berry. Berry adalah pelajar yang baru selesai mengenyam pendidikan sekolah menengah. Ia sangat suka belajar ilmu praktis dan juga memiliki keinginan untuk terjun langsung ke dalam lapangan kerja. Berry memiliki cita-cita untuk suatu saat dapat memiliki sebuah produk yang ia ciptakan sendiri. Lalu, apa langkah yang seharusnya dilakukan Berry? Dan bagaimana cara Berry memilih pendidikan untuk mewujudkan mimpinya? Di dalam dunia kerja terdapat istilah piramida dunia kerja. Mulai dari bawah, semakin banyak dibutuhkan lulusannya, dan semakin ke atas, semakin sedikit dibutuhkan lulusannya. Dan ini adalah hal yang proporsional. Kita membutuhkan tenaga kerja level praktis banyak sekali. Satu hal yang sangat dibutuhkan untuk mengarungi persaingan dunia kerja adalah kompetensi. Apa itu kompetensi? Secara sederhana, kompetensi adalah aku bisa apa. Hal inilah yang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Lalu, bagaimana kita bisa mengasah kompetensi dan skill kita? Pendidikan vokasi adalah jawabannya. Pendidikan vokasi berfokus untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki skill tinggi dan juga mencetak kreator, inovator, entrepreneur, dan juga praktisi. Dengan pendidikan vokasi, kita dapat menciptakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi tinggi dan dapat memajukan Indonesia melalui cipta karya produk nyata dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dengan skill dan juga kompetensi tinggi. Temukan potensimu dengan mengikuti kuis pada tautan di bawah ini. Selamat siang, good afternoon, good afternoon, udah siang nih. Kita berada di LP3I Tasikmalaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada bulan bintang bertemu, gitu ya. Tapi saya akan hadirkan dulu mengenai bulannya dulu, gitu ya. Terima kasih buat pemirsa, baik yang di studio sini, gitu, ataupun yang di luar sana yang streaming juga. Terima kasih telah join bergabung di LP3I, dan insya Allah kita akan mengupas tuntas mengenai jurusan yang ada di LP3I. Jangan sampai teman-teman ketinggalan ya informasi-informasi atau mengenai pengalaman alumni LP3I yang hadir di sini, gitu. Nah, sebelumnya saya mau sapa dulu bulannya LP3I, gitu ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Miss. Oke, siang. Kita baru bertemu lagi ya sekarang ya. Udah lama. Oke. Terakhir ke kampus kapan nih? Maret awal. Ya, sebelumnya nih boleh saya kamu dulu ke pemirsa online ya, baik online atau di sini. Boleh, mungkin belum ada yang kenal juga ya. Nanti kita perkenalkan diri sendiri-sendiri saja. Boleh nanti Miss dulu yang memperkenalkan diri, baru nanti bulannya LP3I, gitu. Tapi sebelumnya puji serta syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa berkumpul lagi di sini meskipun suasana masih COVID-19, gitu ya. Masih pandemi, tapi alhamdulillah LP3I masih bisa hadir di mempersembahkan podcast ini buat teman-teman, baik yang di studio atau yang online. Oke, mulai saya saja. Saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu karena belum semua orang mengenal. Saya Yanti di LP3I. Saya sebagai presenter dan pengajar bahasa Inggris juga. Nah, ini bulannya LP3I ya. Boleh sama bulannya langsung aja ya. Ya, perkenalkan, nama saya Wulansari, alumni dari LP3I Tasikmalaya, kelas KA16A. KA16A ya. Oke, KA16A itu berarti angkatan ke-16 ya. Oke, berarti kita akan berbicara seputar akuntansi nih. Nah, buat yang di studio atau yang di luar sana, akuntansi itu
mengerikan atau tidak sih gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas dengan bulannya LP3I. Tadi nama aslinya udah tahu siapa tadi? Bulan Sari. Bulan Sari ya, nama aslinya Bulan Sari, bukan bulan gitu ya. Tapi masuk LP3I jadi bulannya LP3I. Nah, coba dong, boleh Wulan cerita asal muasal kenapa sih milih LP3I gitu. Terus tahu LP3I itu dari kapan, dari siapa atau punya saudara dan lain sebagainya. Awal mula tahu LP3I itu Wulan seperti apa? Awalnya kalau LP3I itu kan sebelumnya kan Miss yang jadi presenternya. Oh ya, saya ya. Jadi yang saya orang pertama bertemu sama Wulan ya. Dan sekarang pun bertemu lagi. Iya. Awalnya kan Miss itu jadi presenter kan ya di SMK Negeri 1 Banjar. Nah, saya jadi tahu tertarik sama LP3I. Tapi sebelum saya memutuskan benar-benar ke LP3I, saya itu sebelumnya ke SBMPTN, namun dia tidak lolos, makanya saya langsung ke LP3I. Sebelum Miss dulu, kan emang keseringan manggilnya Miss ya, nggak apa-apa lah, manggil Miss aja gitu ya. Nah, sebelum Miss ke sekolah dulu, apa pernah dengar LP3I sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi betul kena LP3I itu dari saya. Iya betul, karena asing gitu buat saya. Oh, asing, masih asing ya. Nah, karena LP3I itu asing menurut Wulan, tapi kok mau memutuskan untuk apa ya? Percaya gitu ke LP3I untuk apa mimpi masa depannya Wulan tuh ada di LP3I. Kenapa yakin ke LP3I gitu? Karena kan di sana kalau di LP3I kan ya Miss ada penempatan kerjanya. Nah, saya tertarik tuh ke sana Miss. Oke, ada penempatan kerjanya ya? Iya. Ada program penempatan kerja. Nah, itu kan asal-asal tahu LP3I. Selain dari Miss, apa mungkin searching di internet atau di mana gitu? Enggak sih, soalnya semua infonya saya tahu dari Miss. Oh, dari Iya. berarti orang yang yang mempengaruhi Wulan untuk masuk ke LP3I saya sendiri ya. Iya. Oke, nah setelah itu kan yakin ya LP3I itu menjadi pilihan kedua mungkin dulu ya? Iya, dan yang kedua. Nah, pilihan kedua. Ikut SBMPTN kemana nih? Ke Unsur aja. Unsil, ambil jurusan apa di Unsil? Akuntansi. Oh, akuntansi. Ya. Karena kenapa ngambil akuntansi? Di LP3I akuntansi, di Unsil juga akuntansi. Karena kan emang saya di SMK jurusannya akuntansi. Lalu yang kedua kan emang apa ya, lulusannya itu banyak dibutuhkan gitu di perusahaan. Jadi ya ke akuntansi juga. Jadi memang sudah mendarah daging mungkin ya Ya, akuntansinya. Oke, akuntansi itu kan banyak apa ya, mengira ngeri gitu ya. Belajar Iya. akuntansi itu pusing, apalagi pajak dan lain sebagainya. Menurut Wulan sendiri gimana akuntansi? Menurut Wulan sendiri gimana? Akuntansi. Apakah memang image-nya tuh menyeramkan atau fun gitu? Kalau awalnya sih pusing, ya benar-benar pusing. Kok bisa sih kayak gini? Kok bisa sih ini jadi gini gitu. Tapi kalau lama-lama kan jadi ngerti ya, oh ternyata akuntansi itu gampang, akuntansi itu seru, have fun aja gitu. Jadi saya suka sama akuntansi. Berarti memang separuh jiwanya tuh ada di akuntansi ya. Makanya LP3I pun memilih akuntansi. Oke. Nah, dulu kan saya pun tahu ya, dulu kan Wulan memilih antara SBMPTN akuntansi dan LP3I akuntansi. Nah, ketika nih biasanya kan usia dulu, usia SMA tuh masa-masa labil gitu ya. Ketika dihadapkan kedua pilihan, pasti SBM itu pertama ya, pilihan pertama dan mimpi pertama untuk Wulan bisa sukses tuh pasti lewat SBMPTN gitu kan. Nah, nyatanya Allah berkehendak lain malah masuk LP3I gitu. Iya. Nah, kecewa nggak sih ketika nggak lolos SBMPTN? Saya kecewa Miss, malah saya kayak oh di sini tapi saya kayak gitu. Soalnya kan di sini juga ini juga karena kehendak Allah juga, karena juga keinginan saya gitu. Kalau ke universitas lain pasti kan di semester ini saya masih kuliah, cuma belajar biasa aja. Tapi kan sekarang saya udah mulai kerja. Udah mulai kerja. Dan bisa punya penghasilan sendiri gitu. Kalau ke
universitas lain pasti saya masih bergelut sama tugas-tugas kayak gitu. Oke, berarti sekarang sudah berada di dunia kerja ya, Iya. di dunia kerja yang nyata Iya. gitu. Nah, berarti nggak nyesel kan milih LP3I? Enggak. Enggak. Oke, berarti keyakinan dari awal itu muncul untuk memilih LP3I sebagai tempat Wulan melanjutkan pendidikan gitu ya di sini. Nah, setelah masuk sini karena memang jurusannya udah pasti dari SMK akuntansi, di sini pun akuntansi. Nah, awalnya gimana nih? Mungkin ada momen-momen yang Wulan jadi best moment lah ketika awal perkuliahan di LP3 itu. Apa sih yang menjadi best momennya? Yang bersambungnya itu waktu PSPL sih misalnya. PSPL. Iya. Ada apa di PSPL? PSPL itu apa ya? Mungkin pemirsa mungkin yang lagi online di rumah kan belum tahu tuh PSPL itu apa. PSPL itu semacam apa? Orientasi ospek sih. Ospek ya, jadi untuk pengenalan lingkungan kampus LP3. Iya. Ya, apa yang terjadi di PSPL? Lebih ke jadi banyak bertemu sama teman, kita mengenal teman di sana. Jadi kita tuh jadi punya teman yang banyak, belajar bekerja sama, tim, tanggung jawab, itu segala macam. Mas tuh ingat ya dulu waktu bulan PSPL tuh kalau nggak salah ada kreativitas seninya ya? Iya. Oke. Ada. Jadi apa tuh dulu menampilkan kreativitas apa tuh? Kebetulan di kelompok saya itu banyak menampilkan ya Miss. Ada dari tari tradisionalnya, ada dari tari modernnya, ada puisinya, ada actingnya juga sedikit. Oke. Dulu itu PSPL-nya dilaksanakan di mana? Di daerah apa ya? Cihaur berarti. Jauh. Berarti itu momen yang sangat berkesan Iya. buat Wulan ya, ketika memulai masuk perkuliahan di LP3I. Iya. Nah, setelah masuk nih kuliah di LP3I ya, ada beberapa mata kuliah di akuntansi itu pasti ada mata kuliah favorit mungkin ya, atau mata kuliah yang membuat menantang Wulan lah. Paling tertantang tuh di mata kuliah apa? Sistem informasi akuntansi sih. Sistem informasi akuntansi. Oke. Itu belajar tentang apa tuh sistem informasi akuntansi? Lebih ke kayak flowchart, kayak itu bikin format-format. Tapi saya lebih suka ke flowchart. Dan apakah itu sekarang kan di dunia kerja ya, kepake atau enggak? Kepake banget ya. Oke. Boleh dong kasih tahu ke teman-teman di sini dosen favoritnya tuh siapa sih di akuntansi? Dosen favorit Wulan? Pak Azka. Pak Azka. Iya. Oke. Kenapa? Karena Pak saya itu friendly, ramah, baik. Gitu. Oke. Jadi Suka cara mengajarnya, Iya. kita cepat mengerti. Iya. Oke. Itu untuk untuk akademiknya ya. Iya, akademik. Nah, selain akademik juga Wulan apakah ikut UKM-nya ya? Ikut juga. Di LP3 itu ada UKM apa aja sih? Ada LAC, ada LIAK, ada LSC, ada LMA. Oke, mungkin Banyak sih. teman-teman kan nggak tahu tuh LAC LIAK itu kepanjangan dari apa gitu ya? Oh, iya. Boleh dikasih tahu apa sih LIAK tuh kepanjangan dari apa? Iya. Tentang apa gitu? Kebetulan saya ikut Subliak. Hmm. LIAK itu LP3 Innovation Art Club, itu khusus anak-anak yang suka seni gitu, Miss. Terus ada juga LMA, itu LP3 Muslim Association, itu buat kayak apa ya? Kayak IRMA. Ya, apa sih? IREMA ya, Iya. Ikatan Remaja Masjid. Kalau Wulan sendiri ikut apa aja nih organisasi yang ada di LP3 ini? Ikutnya LIAK yang seni, lalu ikut LAC, akuntansi, lalu ikut LSC juga, LSC itu apa? olahraga. Oh, olahraga. Wow, 3 ya? 3. Nah, LIAK, kenapa ikut LIAK? Karena emang suka seni, Miss. Oh, suka seni. Oke. Suka seni ya. Ya, saya kalau nggak salah nih, bukan nggak salah lagi, memang sudah ini ya,
sudah tahu gitu LP3I tahun kemarin ya berarti atau 2 tahun ke belakang. Dulu kita ada pemilihan Putri Muslimah LP3I. Itu tahun berapa? Tahun kemarin Miss, Tahun kemarin. 2019. 2019 kemarin ya. Oke, itu kan berupa harus memiliki apa ya namanya skill seni dan lain sebagainya. Nah, Wulan kan mendapatkan predikat Putri Muslimahnya LP3I Tasik gitu ya. Congratulations gitu. Wulan ini jadi Putri Muslimahnya LP3I Tasik 2019. Nah, itu dulu dalam acara apa ya? Acara hari ulang tahun LP3I. Oh, hari ulang tahun LP3I. Boleh diceritakan gimana sih pengalamannya ketika jadi Putri Muslimah LP3I? Pernah nggak ngebayangin sebelumnya? Belum pernah sama sekali. Pernah sama sekali. Ini malah jadi juara gitu ya. Oke. Gimana? Apa sih best momennya gitu ketika Wulan ikut ajang tersebut? Kok mau gitu ikut pemilihan Putri Muslimah ini? Karena emang sebelumnya saya tertarik sama ya model kayak gitu. Ternyata di Putri Muslimah ada juga kayak catwalk kayak itu berhubungan dengan model juga, jadi saya tertarik. Tapi yang saya sulit itu kalau ada yang bakat kayak itu, saya bingung gitu menampilkan apa. Kalau dulu menampilkan apa bakatnya? Yang pertama kan baca puisi, yang kedua itu musikalisasi. Musikalisasi. Jadi buat teman-teman yang mau join ke LP3I nggak usah khawatir ya, di kita ada organisasinya ya buat teman-teman yang memang suka seni nih, yang suka seni di sini pun bisa talentnya bisa lebih berkembang lagi seperti itu Kak Wulan ya, seperti Kak Wulan di LP3I bisa jadi Putri Muslimah juga. Gimana perasaannya dulu ketika jadi Putri Muslimah? Yang pertama pasti gak nyangka banget, oh bisa cepet terpilih saya. Padahal kan bisa itu jujurnya saya. Padahal kan banyak yang lebih baik menurut saya, banyak yang bakat mereka tuh banyak yang bagus-bagus lah. Jadi gak nyangka, yang kedua juga ini jadi motivasi gitu. Kalau ternyata saya juga bisa kayak gitu. Berarti berawal dari keinginan ya? Keinginan dulu. Keinginan yang kuat, terus berani mencoba, dan setelah itu hasilnya luar biasa ya, dinobatkan menjadi Putri Muslimah LP3I gitu. Nah, itu kan pengalaman berorganisasi Wulan ya? Iya. Dari 3 suborganisasi itu tadi apa? LIA, LSC sama LAC akuntansi ya? Iya. Boleh dong diceritakan kalau di LAC itu kegiatannya seperti apa? Kalau di LAC kita itu kayak ada seminggu sekali biasanya buat bahas mata kuliah yang ya baru aja disampaikan sama dosen. Kan suka ada yang nggak ngerti nih masalah akuntansi, nah sama itunya sama kakak senior bakal dijelasin ulang ke juniornya kayak gitu. Oh, jadi yang tutornya itu kakak kelasnya bukan dosennya? Kadang juga dosennya juga. Oh, dosennya juga meluangkan waktu untuk bisa keep in touch langsung sama ini ya, sama mahasiswa. Tapi lebih sering ke senior sih. Senior. Oke, jadi berbaur ya, tidak ada senioritas. Tidak ada senioritas di LP3I ya. Jadi antara senior dan junior itu berbaur untuk membahas pertanyaan akuntansi yang memang luar biasa mungkin ya mengerjakannya. Biasanya kalau anak akuntansi itu pada ulet-ulet gitu ya. Kalau ngerjain tuh kalau belum balance itu nggak mau udah gitu ya. Apa itu memang semuanya seperti itu atau gimana tuh? Kalau gabel itu kayak penasaran itu salahnya dari mana gitu. Jadi pasti banyak yang berusaha buat bikin itu sampai balance baru bisa plong katanya. Plong gitu ya. Oke. Gimana nih tips and triknya untuk bisa jadi akuntan yang expert gitu ya, yang benar-benar mampu menguasai bidang akuntansi? Yang pertama pasti kita itu harus
menerima dulu pelajarannya itu kayak gimana. Yang kedua kita latihan soal aja. Latihan soal. Terus aja latihan Iya, soal. latihan soal baru terbiasa sama soal. Jadi ya kalau soal kayak gini ini udah gampang kayak gitu. Kalau kita jarang latihan, jarang praktek, pasti susah. Ya kan itu harus terbiasa, harus menyesuaikan kayak gitu. Jadi intinya kalau mau masuk jurusan akuntansi itu harus dari basic akuntansi atau bisa dari umum? Bisa dari umum juga. Oke, berarti bisa dipelajari dari nol ya, dari Bisa. dasar. Jadi nggak usah takut nih teman-teman yang mau banting setir pindah jurusan. Iya. Oke, tim IT-nya oke ya. Mau masuk ke akuntansi bisa berarti ya. Bisa. Dari dasar. Kita di APTI belajarnya dari dasar. Yang penting intinya praktis ya. Iya. Praktek Praktek dan terus. praktek. Oke, selanjutnya di akuntansi itu biasanya teman-temannya pada support, pada rame nggak untuk kalau misalkan ada yang nggak balance nih, caranya gimana untuk bisa mempermudah soal itu seperti apa? Kan ada yang namanya kan soal transaksi ya, transaksi. Nah transaksi itu kalau buat lebih mudah, kita itu harus bisa kayak bikin karangan cerita buat soal transaksi itu. Kan kalau di karangan cerita jadi kita paham apa yang maksud dari soal itu. Jadi lebih masuk ke logikanya. Ya, jadi dikarang dulu transaksi itu baru kita paham. Berarti akuntansi itu menghitung uang yang tiada ya. Iya. Tiada. Kayak kalau sekarang ada mungkin ya karena udah bekerja kan, berarti uang yang benar-benar real di dunia kerja seperti Iya. itu. Oke, selanjutnya LSC nih. Tadi itu apa? LP3I Sport Club ya. Kenapa suka olahraga juga Bulan? Kan kalau nggak olahraga kayak gimana gitu, jadi sempetin seminggu sekali itu ikut olahraga. Nah kebetulan di LSC itu ada bulu tangkis, jadi saya suka ikut. Oke, bulu tangkis. Jadi pakai komplit ya, udah jadi juara putri muslimah gitu kan, udah jago akuntansinya gitu ya, ditambah lagi sehat jasmani rohaninya gitu ya, jasmani rohani. Jadi tetap harus menjaga kebugaran dan kecantikan khususnya wanita. Oke, itu untuk jurusan untuk akuntansi. Kalau nggak salah ada ini juga ya, di akuntansi ada prakteknya juga ya, ada lab akuntansi. Nah itu biasanya digunakan untuk mata kuliah apa tuh di lab akuntansi? Biasanya lebih ke soal-soal kayak soal praktek akuntansi yang satu siklus gitu, banyak kan, jadi butuh lab akuntansi. Nah di LP3I nih, fasilitas yang ada di LP3I, Wulan kira-kira yang paling best place lah buat Wulan gitu ya, sama teman-teman lah buat ngerjain soal dan sebagainya, di mana nih untuk tempat ternyamannya? Tempat ternyaman yang pasti itu di tempat kita bisa sehari-hari sih. Saya kan kalau aku tinggalnya di kosan, pasti di kosan, tapi lebih enak dalam suasananya itu kayak damai itu, gak bising, jadi bisa konsentrasi lebih. Nah, tadi kan mengenai UKM ya, jadi akademiknya oke gitu ya. Akademik juga bisa didapat, terus seninya juga bisa didapat, non akademiknya juga bisa didapat. Nah, Wulan gimana sih cara bagi-bagi waktunya, manajemen waktunya? Jadi saya ngambil kegiatan yang kalau pasti yang pentingin itu jadwal kampusnya aja dulu. Nah, buat Wulan gimana sih udah perkuliahan di LP3I ya? Nah gimana nih dulu ketika proses penempatan kerja? Sekarang sudah kerja ya di Sudah. mana? Di Segaraya Konsultan. Oh, ya, di pajak ya? Iya, perpajakan. Jadi udah pasti ya, nggak nyesel gitu kayak LP3I udah masuk akuntansi, sekarang sudah ada penempatan kerja di LP3I gitu. Apa sih manfaatnya kuliah di LP3I untuk Wulan dan orang tua? Manfaatnya terutama lebih ke di semester 4 kita sudah bisa mulai bekerja, udah mulai punya penghasilan juga. Nah
Yang lainnya itu lebih ke ilmu juga. Jadi ilmunya kita lebih awal dapat. Lebih cepat, berarti benar ya, cepat dan tepat kerja. Ya. Oke. Buat teman-teman yang lagi online bersama kita mau bagi-bagi hadiah nih. Di LP3I kita sediakan hadiah voucher ya, sebesar 150.000 dan kaos LP3I tentunya. Nah, tapi sebelumnya iklan dulu ya, kita break dulu, nanti kita kembali lagi untuk mengumumkan siapa sih yang mendapatkan hadiahnya gitu ya. Oke, terima kasih Bulan. Kami adalah pemburu ilmu untuk menjawab tantangan kerasnya persaingan global masa mendatang, memenuhi standar internasional tanpa boleh membuang waktu lama. Di tempat ini, kami bersiap diri untuk menjawab semua tantangan kami. Di sini, kami mengasah keterampilan, mempertajam keahlian untuk menjawab tuntutan beragam profesi, untuk menjadi seorang profesional handal berkarakter dan juga teruji bersertifikasi. Selamat datang di LP3I. Saya ingin segera mempunyai penghasilan, cepat lulus, dan cepat dapat kerjaan. Politeknik LP3I. Ini adalah tempat bagi kami yang ingin ruang lingkup ilmu lebih luas. Di sini adalah tempatnya untuk beragam referensi pembuka wawasan, akan beragam kebutuhan lapangan kerja, dan bagaimana menciptakan kesempatan untuk sebuah peluang usaha. Kalau di sini adalah LP3I College. Ini adalah tempatnya pendidikan vokasi, mengasah skill untuk kami yang ingin langsung bekerja. Kami dibentuk untuk fokus dengan keahlian kami agar menjadi sumber daya manusia yang langsung siap memberikan kontribusi. LP3I selamat siang, dengan Bilkis ada yang bisa dibantu? Sebenarnya saya mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti S2 dan S3. Jadi ini adalah pembekalan ilmu buat saya. Semenjak di LP3I, kami sudah terbiasa melihat dunia profesi di Indonesia. Dengan skill Business Administration dari LP3I, kini saya lebih mantap menjadi profesional di dunia perbankan. Ilmu bisnis administrasi yang saya dapatkan di LP3I sangat berkualitas, sehingga benar-benar menunjang profesi saya di bidang hospitality. Di LP3I, kami menjadi mengerti bagaimana sebuah kesuksesan tidak pernah dicapai sendiri. Selama lebih dari 27 tahun, LP3I tumbuh besar bersama mitra-mitranya di berbagai tempat di Indonesia. Acuan kami untuk membangun network kami sendiri nantinya. Sebagai bentuk kontribusi bagi pendidikan tanah air untuk meningkatkan kualitas materi pengajaran dan membuka wawasan pendidikan bertaraf internasional, LP3I menjalin kerjasama erat baik bersama perguruan tinggi dalam dan luar negeri, agar kami bisa selalu sadar akan standar pendidikan di dunia. Dengan pengalaman lebih dari 27 tahun dalam mencetak SDM terampil, kami turut berperan mengurangi pengangguran di Indonesia. Terampil dengan pasti, hanya LP3I.
kembali lagi bersama kita di podcastnya OP3I Tasikmalaya. Nah, untuk kali ini saya mau baca dulu komen-komen atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di YouTube channel kita nih. Oke, saya baca satu persatu dulu ya. Halo Kak Ulan nih, banyaknya yang tanya Kak Ulan. Oke, dari Aji Mausuk. Assalamualaikum sampurasun Kak Ulan, katanya gitu ya. Rampes ya. Rampes. Waalaikumsalam. Nah, ini kayaknya ada salah satu fansnya ya. Memang sih kalau di AP3I banyak fansnya Kak Ulan ya. Banyak fansnya. Katanya gini, dari Rangga Pramadianeno. Agak gombal dikit sih, nggak apa ya, saya bacakan. Kalau bulannya kayak gini, siang-siang juga terang, pasti saya Skytune. Gitu katanya. Waduh. Oke. Salah satu fans clubnya bukan? Ya enggak. Mahasiswa lagi bukan kayaknya ya. Atau iya mungkin. Depa, hai, ketemu langsung bulan kayak akuntansi, halo. Oke, ini I love you when you call me senoritas katanya gitu ya. Kak Bulan sekarang kerjanya di mana? Tadi udah dijawab ya. Iya, Di mana? Boleh sekali. Saya sekarang kerja di konsultan pajak, Sagaraya Konsultan lebih tepatnya. Oke, jadi konsultan pajak. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi pajak boleh nanti hubungi Kak Bulan. Tapi no modus ya. Iya, no modus. Oke, Kak Bulan dari Tegar Samudra nih. Kak Bulan asalnya dari mana? Oh iya, tadi belum kasih tahu ke yang lain ya. Bulan tuh asalnya dari mana, tinggal di mana gitu ya. Tahu-tahu masuk ke AP3I aja. Asalnya dari Banjar. Banjar ya. Banjar. Banjar, oh jadi orang Banjar ya. Banjar. Oke. Alumni dari SMK 1 Banjar ya, tadi udah disebutkan. Lalu Oke. Bangga sekali bisa kuliah di AP3I Tasikmalaya nih. Ini dari Nabila Rasya ya. Oke, lalu dari Ilham Jaya Kusuma, pastinya plus sharing motivasi. Nah, dari Neng Gina yang baru gabung, halo. Selamat siang Neng Gina. Masih ada beberapa waktu lagi untuk join di AP3I ya. Dari Rifki Junot nih, udah nggak sabar pengen nanya. Silakan mau nanya apa ini Rifki Junot, kayaknya penasaran sama Kak Ulan. Nah, ada yang ngegombalin lagi nih dari Tegar Samudra juga, Kak Ulan cantik banget katanya gitu ya. Makasih. Karena perempuan ya. Dan memang artisnya AP3I sih, gitu. Oke, dari Ilham Jaya Kusuma, Teh Ulan apa rencana 3-5 tahun ke depannya nih? Wah, ini sudah apa ya? Sudah punya future plan ya. Maksudnya planning ke depannya tuh apa? Planning kedepannya saya ingin punya usaha sendiri tentunya. Usaha, Sendiri pengen buka toko gitu, tapi dalam bidang fashion. Jadi gak kerja dari orang lain lagi. Oke. Berarti sebagai konsultan pajak ini cukup untuk pengalaman saja ya. Iya, untuk dapat ilmunya juga. Ilmunya juga untuk nanti diterapkan di dunia bisnis gitu. Subhanallah sekali ya. Oke, dari Nabila Isya nih. Kak, saya ingin bertanya kepada Kak Wulan, keperluan apa saja sih yang Kakak perlukan dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa program studi ilmu komputer akuntansi? Maksudnya apa aja yang harus disiapkan ketika kuliah di AP3I ngambil jurusan akuntansi? Yang dipersiapkan dari segi mana ya? Mungkin dari segi dasar-dasar dari mata kuliah apa aja yang harus dikuasai sebelumnya. Kan di LP3 kita belajar dari dasar, jadi kita nggak perlu takut. Yang penting kita bisa mau belajar akuntansi kayak gitu. Oke, jadi nggak usah takut ya. Untuk yang lainnya yang mau masuk akuntansi, memang peluangnya sangat besar gitu ya untuk masuk dunia kerja karena diperlukan di dunia kerja, sangat diperlukan di dunia kerja. Oke, selanjutnya dari Rifki Junot nih.
Kak apa yang sering muncul masuk jurusan akuntansi? Apa ya yang sering muncul masuk? Kalkulator. Oke. Kak apa yang sering muncul masuk jurusan? Apa mungkin yang sering muncul di akuntansi gitu ya? Apa nih, bagian apa ya? Mata kuliah apa ya yang intinya mungkin ya? Kalau kata versi anak BA mungkin kalkulator. Angka ya gitu ya, banyaknya angka gitu yang keluar. Nah, kalau versi saya sih kayaknya uang yang tidak ada gitu ya. Uang gaib ya. Uang gaib. Kalau versi Wulan gimana nih? Yang sering muncul tentunya siklus akuntansi, jurnal. Jurnal berarti harus sangat menguasai jurnal. Oke. Agak dipercepat. Bagaimana menurut Kak Wulan prospek lulusan komputer akuntansi setelah lulus? Dari Nabila Isya. Prospek lulusan akuntansi itu luas ya. Kita bisa jadi akunting, kita bisa jadi auditor, bisa jadi konsultan pajak, bekerja di staf perpajakan juga, dan lain sebagainya. Luas sekali ya berarti. Jadi yang masuk akuntansi jangan khawatir, masih banyak peluang untuk kerjanya. Selanjutnya, motivasi apa yang bisa bikin Teh Wulan masuk jurusan akuntansi? Motivasi apa? Kenapa milih jurusan akuntansi? Tadi udah dibahas ya. Kenapa masuk akuntansi? Karena memang dari awalnya suka akuntansi ya. Oke. Kak Wulan lulusannya juga prospek kerjanya yang luas. Luas. Oke Kak, kakak sebentar ya, maaf Iya, ini udah gatal nih. Iya, udah ada. Pengen ditanya aja. Ini yang banyak banget yang nanya. Oke, saya kebut aja ya. Dari Fanny Vieta, motivasi apa yang bisa bikin Kak Wulan? Oh udah sama ya pertanyaannya. Dari Rifki Junot, maksudnya yang sering muncul masalah atau kesulitan di akuntansi? Biasanya kesulitan, kan suka ada soal-soal yang baru lagi, kita harus menyesuaikan transaksi yang baru kayak gitu. Oke, transaksi yang baru ya, jadi harus update terus ilmunya ya. Oke, dari Ilham Jaya Kusuma, coba dong Kak Wulan beri nasihat atau pesan untuk kita sebagai calon mahasiswa LP3I, gimana menghadapi era 4.0 ditambah situasi sedang COVID-19, kita harus bagaimana? Nah, harus nih. Gimana nih? Boleh dibantu dong kasih nasihatnya, mungkin karena lebih beda angkatan ya, beda berapa tahun? Muda kali. Apalagi saya. Cuma kita kan hampir seumuran ya. Nanti dibantu. Kira-kira harus gimana sih buat angkatan mahasiswa baru sekarang yang mau masuk ke LP3I? Om ya? Aduh, ya. Oke, siapa Miss tadi yang bertanyanya? Ini atas nama Ilham Jaya Kusuma. Ilham jangan ngeri ya. Saya jawab ini pertanyaan buat Wulan. Sebenarnya gini ya, untuk siapapun itu calon maba dimanapun itu kalian berada. Yang pertama di situasi COVID kayak gini nih, teman-teman harus yang pertama itu satu adaptif. Kenapa adaptif? Dulu gitu ya, angkatan mungkin Wulan atau saya lah gitu ya. Di LP3I belajar secara offline, ketemu dosen. Nah sekarang itu hal yang tidak bisa kita lakukan sementara. Jadi mau tidak mau kalian harus adaptif, entah itu soal connection gitu, entah soal program aplikasi gitu ya. Mungkin cara menghargai sekarang juga kalian beda-beda. Itu satu sih. Setelah adaptif, nah teman-teman juga harus pada kreatif gitu ya. Oke, belajar online gitu ya, atau misalkan daring itu pasti bosen banget kan, mungkin sebagian bosen tugas lagi, tapi coba kalian kreatif buat belajarnya itu nggak bosen. Misalkan gitu ya, cari jaringannya di atas genteng misalkan ya kayak gitu, nggak sih, bercanda ya. Jadi teman-teman harus menemukan apa ya, cara untuk ya belajar online itu bisa menyenangkan, walaupun awal-awal pasti susah ya kayak gitu. Jadi itu pesan saya sih sebenarnya gitu. Mungkin dari Teh Wulan. Berhubung kan sekarang lagi pandemi COVID ya, pasti kita belajar online. Nah kita banyak-banyak harus benar-benar memperhatikan dosennya itu. Soalnya kalau akuntansi kita kehilangan sedikit aja, pasti kita itu bakal kedepannya itu susah buat memahami soal itu. Jadi harus benar-benar bertahap. Pastikan kalian itu punya catatan untuk ditulis gitu. Misal si dosen itu menjelaskan tentang ini, namun kalian itu poin pentingnya, kalian itu tulis di catatan kalian seperti itu.
Oke, itulah nasihat-nasihat dari Om dan Kakak ya. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaannya banyak banget nih, seru-seru ya. Boleh kita lanjut? Oke. Nah, tadi ada yang nanya dari Tegar Samudra nih. Kak, dosen di LP3 itu galak-galak gak sih? Ayo jujur. Jujur ya. Jujur ya. Mumpung gak ada dosennya di sini gitu ya. Boleh pada galak-galak atau seperti apa sih gambaran dosen LP3I? Kalau saya enggak kan? Baik banget ya. Baik banget karena ada di sini. Itu di belakang ya. Entahlah kalau di belakang. Oke. Menurut saya dosen di LP3 itu sebagian besarnya itu apa ya? Baik-baik. Sebagian besarnya baik-baik, cuma ada beberapa bukan galak sih, tapi tegas gitu, tegas. Oke, tegas ya. Apa? Mau sama Om. komentar juga Om? Oke, ya ini biar kalian lebih yakin gitu atau enggak takut. Sebenarnya gini, paling takut sih sebelum kuliah iya kita pedulin gimana sih dosennya ketemunya, apakah ngomongnya Inggris full gitu, apakah susah diajak komunikasi atau susah deket. Nah di LP3 betulan banyaknya dosen mereka tuh membuka dalam arti positif. Jadi mereka tuh nggak bikin jarak lah ke anaknya gitu, ke mahasiswanya. Jadi ketika teman-teman ada masalah, ada sesuatu hal yang susah dimengerti, boleh ditanya di luar jam mata kuliahnya. Karena dosen pun manusia. Dulu pernah jadi mahasiswa seperti kayak kalian. Sing penting kalian pakai etika, ya. Satu pertama pakai etika, ya. Dosen sekarang yang yang banyak concern itu etika. Ketika kalian ingin lebih dekat ke mereka, itu satu, ya. Jadi etikanya dulu teman-teman harus dijaga ya. Karena di LP3 itu antara dosen dan mahasiswa bisa dibilang kita bisa friend ya, bisa dibilang friendzone. Ya. Karena belajarnya pun kita nggak begitu ada senioritas ya, antara saya dosen kamu mahasiswa, apa yang kata saya bilang itu selalu benar, nggak seperti itu ya, tapi belajar juga bareng-bareng. Nah, jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah takut. Oke, selanjutnya nih agak dikebut juga. Kak Wulan, akreditasi program studi komputer akuntansi itu seperti apa sih di LP3I? Kalau akreditasi mungkin saya saja yang menjawabnya ya. Oke, untuk akreditasi akuntansi alhamdulillah di LP3I sudah bagus ya. Sudah di angka apa? Angka huruf A. Oke, alhamdulillah ya. Selanjutnya dari Wafik Nur Aziza, aku juga dari SMK 1 Banjar, Kak. Dulu Kak Wulan di SMK 1 Banjar jurusan akuntansi juga. Ya, jurusan akuntansi juga. Oke, jurusan akuntansi. 4. Oke, dari Rangga Framadia nih. Akuntansi erat kaitannya sama pelajaran ekonomi di SMA IPS nggak kira-kira, Kak? Kalau di IPS kan cuma membahas sebagian kecilnya aja. Oke, kalau di sini berarti ada sama lah ya gitu. Oke, nah dari Rifki Junot nih, subhanallah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin saya mau masuk LP3I kalanya habis nonton ini. Bukan efek karena ada Kak Wulan mungkin ya. Oke, selanjutnya Ilham Jaya Kusuma, yang dibutuhkan perusahaan selain kompeten apalagi Kak? Teteh atau AA? Apa nih? Yang dibutuhkan perusahaan selain kompeten itu apa? Yang pasti itu sikap kita itu harus bagus, harus jujur, disiplin. Karena meskipun kompeten tapi kita itu gak disiplin, gak jujur, itu perusahaan tuh bakal pasti lebih mementingkan, lebih memilih orang yang disiplin sama orang yang jujur dibandingkan sama orang yang kompeten. Oke, disiplin dan jujur. Ya. Itu lebih mahal. Oke, lebih mahal. lebih utama. Kok jadi lebih mahal? Saya gaul sama anak akuntansi ini jadi masalah duit mulu yang dipikirin. Oke, dari Anissa, saya jawab di pertanyaan di Google Meet. Ada dari Anissa Febrianti, Kak Wulan bagaimana gambaran jika masuk jurusan akuntansi? Gambaran jika masuk jurusan akuntansi, bukan gambar tulisan akuntansi ya, tapi gambarannya tadi udah dijelaskan ya, akuntansi seperti apa aja yang harus dikuasai, tapi insya Allah kalau di LP3 kita mulainya dari dasar. Nah baik teman-teman, boleh nanti kita keep dulu untuk pertanyaannya, boleh tanya sebanyak mungkin karena kita menyediakan
hadiah buat teman-teman di sini, voucher pulsa sebesar 150.000 plus kaos LP3I. Jadi stay tune terus sampai akhir. Nah, kalian di sini belum tahu ya. Tadi saya kan cuma berdua sama Kaulan. Tiba-tiba dia nongol. Siapa sih? Gitu. Siapa? Nah, siapa? Di podcast kali ini kita mau adu keren antara akuntansi sama bisnis administrasi ya. Bulan BBB. Bulan BBBB. Bulan bertemu bukan bintang. Nah, ini dia bukan bintangnya. Jadi, bulan bertemu dengan Beni, BBB gitu ya. Oke, halo Kak Beni, boleh mau perkenalkan diri dulu? Halo, tadi sudah jawab-jawab ya. ya. Halo, saya Beni gitu ya. Kelihatan kan wajahnya masih 18 tahun ya? Masih 18 tahun gitu ya. Oke, Si unyu-unyu gitu masih ya. unyu-unyu ya gitu. Saya Beni, tapi di sini di Tasik ini saya pun mungkin ada sebagian teman-teman yang nanti bakal mau kos gitu. Saya bukan asli Tasik, tentunya dari Laut Pangandaran ya, Cihuy ya, dari Pangandaran ya, Dari Miss, Pangandaran. Oke, dulu alumni dari sekolah? Dulu alumni dari SMKN 1 tapi Ciamis ya, SMKN 1 Ciamis SMK gitu. 1 Ciamis. SMK 1 Ciamis, Banjar, Tasik ya. Nah, Jadi kita mantap kan? berkumpul di sini. Berkumpul ya. Boleh dari Pangandaran dan lain sebagainya juga kita masih menerima gitu ya. Oke, saya panggilnya Kak atau Om? Tadi Senangnya Om. Oh, ya, senangnya panggilnya Om. ya. Om aja. Kenapa senang dipanggil Om? Iya, senang sih gitu, apalagi jelang malam minggu nih. Oke. Enggak bercanda ya. Oke. Kak Beni nih, Kak Beni ngambil jurusan apa di sini? Nah, Kak Beni itu dulu ketika SMK ya sedikit cerita dari apa ya? Adper atau OTKP sekarang, perkantoran. Ya, tapi ketika memulai kuliah itu mulai itu dilema ya memilih jurusan. Mungkin sama Kak Ulan juga milih. Akhirnya Kak Beni memutuskan untuk memilih jurusan BA di LP3I. BA itu apa? BA itu bukan bahasa Arab ya, tapi bisnis administrasi 09. Kalau Kak Beni dulu BA 09 ya. Wah, kebanyakan tua sekali sekarang. Ya, kayak gitu. BA berarti ya. BA ya? BA. Boleh dong kita flashback ya. Kita flashback ke zaman-zaman ABG kalian dulu gitu kan. Saya juga sih masih lah ikut flashback. Nah, ketika Kak Beni tahu LP3I pertama, kan kalau tadi Wulan taunya dari saya gitu ya. Orang yang bertanggung jawab gitu. Tapi alhamdulillah sudah tertepati janjinya. Kalau Kak Beni tahu LP3I itu awalnya dari mana sih? Ya, tahu LP3I sebenarnya dari Google ya. Simpel sekali, dulu ada dari LP3I yang sosialisasi tapi kebetulan lagi sakit. Jadi awal mula tahu pertama apa itu LP3I itu by Google. Dulu saya cari di kampus LP3I itu by Google. Jadi sudah digital dulu juga ya 2015. Enggak mungkin dari orang yang nih ada LP3I enggak. Tapi murni dari Google. Oke, murni dari Google. Internet lah. Internet ya berarti. Kenapa mau memutuskan kuliah di LP3I ini? Nah, sebenarnya dulu tuh saya pun nggak paham mungkin sama teman-teman gimana sih kalau kuliah di LP3I. Tapi setelah saya datang langsung, tepatnya ke sini gitu, ketemu orang yang ngejelasin, biar lebih gregetnya full ya gitu ya. Ternyata di LP3I dijelasin gitu ya bahwa konsep kita beda sama kampus lain. Nah, itu satu. Kenapa beda? Karena kita jenjang pendidikannya cepat. Karena saya senang sama yang cepat-cepat. Cepat saji. Percepatan ya, cepat saji gitu ya. Cepat menikah dulu. Cepat laku gitu ya. Gitu ya. Nah, LP3I kan menawarkan konsep 2 tahun kuliah plus penempatan kerja. Nah, itu satu. Terus ditawarkan juga bahwa di LP3I kebetulan ada sarana buat usaha juga. Nah, itu yang paling bikin menariknya kayak gitu. Oke, itu ya jadi alasan Kak Beni masuk LP3I ya. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Om Beni dan mungkin teman-teman masih penasaran mengenai gimana sih BA, terus prospek kerja, bisnis dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya kita break dulu. Nah, jadi tetap stay tune. Kita mau break dulu untuk pemilihan pemenangnya ya. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama kita bertiga di sini. Ini banyak sekali pertanyaan yang muncul. Saya sampai bingung membacanya. Tapi sebelum
saya bahas mengenai pertanyaan yang sudah masuk, saya teman-teman masih penasaran kan dengan ceritanya Kak Beni itu seperti apa sih bisnis administrasi, keunggulannya, prospek kerja, lalu nanti ya prospek kerja, bisnis, atau bisa jadi staff juga, pegawai dan lain sebagainya. Mangga Kak Beni, coba diceritakan. Oke, BA itu seperti apa sih Kak? Mungkin ada nih yang nonton sebagian ke jurusan BA. Nah, awal mula saya pilih BA itu sebenarnya gini, simpel banget. BA itu ruang lingkupnya luas. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena di BA kita belajar bisnis gitu. Bisnisnya belajar bisnis langsung. Langsungnya dari siapa Kak? Itu dari dosen entrepreneurnya gitu ya. Dosen favorit saya itu jelas Pak Lutfi ya. Kita bisa belajar langsung dari sana. Kemudian kita juga di BA itu belajar namanya ekspor impor. Kebayangkan gitu ya. Sekarang perdagangan itu nggak hanya sebatas Indonesia aja, tapi bisa ke ekspor atau ekspansi keluar. Nah, di situ kita belajar juga di BA ekspor impor. Namun di BA juga gak kalah kecenya nih sama akuntansi. Di BA pun kita belajar akuntansi. Mungkin gak sedalam akuntansi ya sama Kak Ulan. Tapi di BA pun kalian bakal dibekali ilmu keuangan atau ilmu akuntansi yang amazing banget. Nah yang terakhir, mungkin di BA pun kita bisa belajar mengenai keadministrasian. Jadi teman-teman mungkin yang milih BA dapat juga tuh ilmu dari mungkin kelas OM, jurusan OM. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan, BA itu mencakup akuntansi, mencakup office management, dan mencakup bisnisnya, Miss. Itu sih pengalaman ketika saya kuliah di LP3I gitu yang saya dapat gitu. Jadi dua dunia dalam satu jalan bisa dapat ya, Nah, bisnis sekali. dan administrasi Kayak gitu. Nah, menurut ini pertanyaan detik-detik terakhir ya, karena emang waktunya limit. Buat Wulan dan Om Ben nih, ketika sudah kuliah di LP3I ya, yang Kak Wulan sama Om Ben rasakan, apa sih manfaat yang dirasakan untuk Kak Beni, untuk Wulan sendiri, baik untuk diri sendiri atau untuk orang tua gitu. Apa sih manfaatnya? Ladies first, silahkan. Manfaat yang saya rasakan yang pastinya itu dari ilmunya gitu. Saya terutama banyak mendapatkan ilmu di LP3I. Setelah itu kan saya udah pastinya kan ada penempatan kerjanya itu. Nah, manfaatnya itu yang lebih terasa itu ketika kerja. Nah, ilmu yang saya pelajari di kelas itu benar-benar teraplikasikan. Iya, betul. Teraplikasikan di dunia kerja. Oke, jadi dunia pendidikan itu link and match sama dunia kerja ya. Iya. Kurikulum yang ada di LP3I sesuai dengan dunia kerja butuhkan. Iya, gitu. betul. Kalau untuk orang tua nih, apa yang dirasakan untuk orang tua Wulan ketika sebelum masuk LP3I dan setelah keluar dari LP3I? Intinya LP3I change yourself gitu ya. Iya. Jadi LP3I itu merubah Wulan seperti apa? Untuk sekarang, terutama ibu saya sekarang udah merasa bangga karena anaknya masih belasan tahun tapi sudah bisa bekerja sambil kuliah juga. Wah, luar biasa, masih muda, belasan tahun. Oke, belasan tahun masih belia ya. Sama dong sama saya. Sweet 17 kayaknya ya, masih 17. Gimana Om Ben? Masih sweet 20. Oke, kalau Om Ben gimana nih? Oke ya, overall sih ketika saya kuliah di LP3I itu nggak hanya ilmu soal skill aja yang kita dapat ya. Kebetulan tagline sekarang berani punya skill, dan itu emang nyata, skill kita digodok, tapi soal soft skill kita, artinya attitude kita. Dulu saya itu orang yang pemalu, kurang disiplin, tapi ketika masuk LP3I sekarang karakter saya tuh terbentuk lah, secara langsung terbentuk, entah itu gemblengan dari dosen, dari teman-teman di kelas seperti itu. Jadi itu sih overall skill oke, karakter juga oke. Apalagi teman-teman nih sekarang yang mau kuliah, insya Allah mungkin lebih dari saya lagi kayak gitu.
luar biasa ya. Dan satu lagi mungkin saya tambahkan dari segi agamanya. Betul, ya. Di AP3 spiritual. kita ada dosen agama, ada apa kalau untuk laki-laki itu ada itikaf ya, gitu itikaf. ya. Kalau untuk perempuan OPL. OPL ya, untuk OPL dan itikaf. Jadi nggak usah khawatir, di AP3I kita membentuk mahasiswanya itu dari segi soft skill, hard skillnya dapat, dan agamanya pun dapat. Insya Allah paket komplit ya. Iya, paket komplit 3R lulus langsung laku. Lakunya mau kemana? Mau ke KUA atau ke dunia kerja? Enggak, silakan. Oke, selanjutnya nih di AP3I singkat aja, nyaman nggak sih kuliah di AP3I dalam artian suasananya? Oke. Kakak mulai dulu. Boleh yang cantik dulu atau yang cantik ganteng dulu lah. Saya dulu? mengalah lah untuk yang cantik. Menurut saya LP3 itu kampus yang paling nyaman lah gitu. Soalnya kan kalau lihat dari terutama dari kebersihannya, LP3 itu bersih gitu, apalagi dari toiletnya juga bersih gitu. Dibandingkan yang lain kan suka ada yang kumuh kayak gitu. Terus ada AC-nya gitu, apalagi ada liftnya juga. Oh, ada liftnya ya. Jadi nggak usah capek-capek kalau naik ke tingkat 4, kerasa sama saya. Free wifi. Oh, free wifi. Ya, Jadi free benar-benar- wifi. benar-benar nyaman, adem. Jadi intinya kalau nggak punya kuota tinggal lari aja ke kampus buat nyalain wifi. Itulah karakter mahasiswa LP3. Tapi kece-kece loh mahasiswa LP3 itu, karena kita beda dari yang lain menggunakan apa? Seragam ya Bang ya. Ya, Jadi seragam. kelihatan keren gitu ya. Oh, kalau bagi saya pribadi sih ya, dulu saya kan ngekos nih di sini ya, nih ke kos gitu, otomatis tahu dong situasi kosan sama kampus. Ternyata gitu selama 2 tahun kuliah, jujur saya lebih nyaman di kampus. Jujur Dibanding ya, di kosan. ini jujur ya, dibanding kosan. Kenapa? Suasana kampusnya tadi Kaulan sudah singgung sedikit, bersih gitunya Bu. Dan itu bisa dibuktikan ya. Kemudian wifi-nya juga kenceng gitu ya. Kemudian sarana prasarana dan itu sangat mendukung lah buat teman-teman gitu ya, baik untuk belajar, untuk santai, ngembangin bakat. Jadi di sini mendukung sekali gitu ya. Bahkan kadang saya pulang selalu malam, sore gitu ya, ngerjain tugas mungkin di sini juga ya kamu ya, di kampus. Itu saking nyamannya. Oke, jadi sudah apa ya, all in one. Oke, ya, di AP3 itu sudah all in one, jadi lebih betah di kampus daripada di kosan. Coba aja ya yang Coba ngekos aja karena nanti, memang ya. representatif lah intinya. Penasaran? Yuk main aja ke kampus AP3I, kita sudah buka kok. Oke, baik Kaulan Kaulan Kak Beni, ini banyak sekali pertanyaan yang harus kita jawab, tapi saya akan pilih saja karena waktunya sangat terbatas. Kayak dari pertanyaan yang luar biasa ya. Ini ada yang menanyakan, katanya banyak pertanyaannya, cuma capek ngetiknya katanya gitu. Nah dari Nabila tadi, keunggulan dalam program bisnis administrasi apa saja sih Tadi sudah dijelaskan ya? Sudah. Nah, pelajaran umumnya apa aja selain bahasa Inggris? Oh, ada bahasa Inggris atau tidak katanya? Di AP3 ada bahasa Inggris atau enggak? Kalau tidak ada bahasa Inggris gimana? Ada nggak bahasa Inggris di AP3? Boleh sama Kak Ulan aja. Di AP3 ada kok bahasa Inggris. Ada juga namanya tuh kayak beberapa hari tertentu yang menggunakan bahasa Inggris. English Day. Ya, English Day namanya. Oke. Hari apa ya? English Day. Rabu. Oke, Selasa dan Kamis ya. Oke, kalau dulu hari Rabu. Terus selain itu juga kita ada di sisi ya, daily conversation card gitu. Jadi di AP3 ada bahasa Inggris juga, tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Bahasa Saya masih hidup Inggris, buktinya gitu ya. English is fun gitu ya. Kita belajar bahasa Inggrisnya fun kok. Jadi nggak usah khawatir. Oke, selanjutnya ini dari Inggar Irma Putri. Izin bertanya atau Teteh, bekal apa saja yang harus disiapkan sebelum masuk AP3I? Bekal uang saku. Bukan ya? Misting bukan. Misting. Oh ya, anak AP3 itu suka pada bawa misting Yes. gitu kayak anak TK, Yes, luar betul, biasa. ya. Oke, gimana Kak? Apa bekalnya? Singkat aja. Oh, bekal ya. Sebenarnya gini, bekal buat teman-teman yang pertama itu kalau istilah ya Kakak istilahkan itu istilah banget ya. Kalian kosongkan gelas. Artinya kalian kosongkan pikiran. Kenapa? Karena
otak kalian yang awalnya dulu kelas 3, misalkan entah itu SMA, SMK, nah kalian kosongkan dalam arti kalian harus siap menerima yang masukan nanti ketika dari dosen, mata kuliah, itu bekal yang paling penting. Karena sepenuh-penuhnya gelas kalian ketika datang ke kampus, ngerasa paling bisa, ngerasa saya mah gini banget gak bisa apa, no. Ya, itu bekal yang paling dasar sih kalau menurut saya ya, kalau menurut kayak gitu ya. Jadi dicatat ya. Oke, terima kasih ya jawabannya. Wah, ini banyak sekali, gak sabar katanya pengen ketemu sama Teh Wulan. Oke, ada juga Kak Wulan ini udah cantik, pinter, cari duitnya lagi, apalagi bikin ibunya bangga. Beruntung banget punya Teh Wulan ini. Siapa yang punya? Ibunya dong. Ya nih, ada pertanyaan buat saya juga ternyata ya. Untuk bosen mungkin untuk kalian ya. Oke, ini dari siapa ya? Bu Yanti, susah nggak belajar bahasa Inggris? Menurut kalian gimana? Susah nggak belajar bahasa Inggris? Apalagi Kak Benny pernah belajar bahasa Inggris bareng sama saya ya. Jadi susah nggak? Pertanyaan susah enggaknya sih itu relatif sih. Kenapa relatif? Sebenarnya justru kalau kita orang Indonesia gitu ya, kalau belajar bahasa Inggris gampang ya ngapain belajar lagi gitu. Justru kalau orang Indonesia kita harus punya skill tambahan ya. Oke, kalau kalian mau fokus ke bahasa Inggris itu lebih bagus, tapi minimal kalian ngerti lah dikit-dikit gitu ya, sikit-sikit gitu ya, apa yang dibilangin, apa yang kalian tulis. Karena gak mungkin dong kalau kita kuliah gak ada nilai tambahnya kan, kayak gitulah istilahnya. Jadi nikmatilah bahasa Inggris, dan itu pun gak akan membuat kalian meninggal kok. Oh, bahasa Inggris bikin meninggal. Oh my god. Enggak, no ya. Enggak ya. Justru itu gila aja bahasa Inggris. Justru mungkin bisa membawa kalian. Enggak ya. Enggak ya itu. Enggak bikin takut ya. Enggak serius. DAP3I bahasa Inggris tuh enggak kayak yang lain, tapi DAP3I bahasa Inggris tuh fun ya. Fun banget, simple banget kayak gitu. Daily conversation, terus ada Inggris, banyak program bahasa Inggris di AP3I. Jadi bagi teman-teman yang takut bahasa Inggris, gak usah khawatir gitu ya. Masuk AP3I, belajar bahasa Inggris gak bakal meninggal. Gak bakal. Tolong ya, segitunya kalian ke bahasa Inggris. Oke, baik. Nah, karena waktunya sudah mau habis, saya mau umumkan nih buat pemenang dari pertanyaan yang sangat luar biasa yang menurut tim ya, itu kita akan bagi-bagi kaos 2, voucher pulsa ya sebesar 50.000 untuk satu orangnya, ya, untuk satu orang 50.000 dan bisa diambil di kampus. Oke, siapa saja pemenangnya? Untuk kaos siapakah? Ini ada backsoundnya enggak? Musiknya. Ini nggak sembarangan pemenangnya. Ada tim panelis di belakang ini. Iya, ini banyak jurinya juga kok. Oke, untuk kaos didapatkan oleh Oke, dipilih sama Kak Wulan deh. Yang ini aja ya Kak ya. Gimana? Siapa kaosnya? Gus tuh. Yang pemenang kaos dari AP3I adalah Ilham Jaya Kusuma. Buat Ilham. Selanjutnya kaos juga, masih kaos ini didapat katanya nih. Saya mau langsung daftar ke LP3I. Didapatkan oleh Rifki Junot ya. Ini bukan saudaranya Herjunot Ali kan? Bukan kan? Oke. Selanjutnya untuk voucher. Voucher, ayo Kak Om Ben. Oke, voucher pemenangnya adalah jeng. Voucher nambahin kuota lumayan. Voucher 50.000 itu didapat oleh Nabila Iyasha ya? Iya, Iyasha. 50.000. Oke, 50.000. Selanjutnya
Siapa nih? Siapa? Yang terakhir adalah jeng. Yang mendapatkan pulsa senilai 50.000 adalah siapa tim juri? Siapa Jojos? Oke, tim juri Keke bukan boneka. dari aku slow itu ya. Kirain keke. Oke. Inggar Irma Putri ya. Inggar. Oh, Inggar. Dicatat ya, pemenangnya dicatat. Oh, ini ada yang baru gabung nih. Aku mau izin bertanya. Oke, masih ada beasiswa buat teman-teman yang masih mau masuk. Aduh, ini obrolannya udah balelo. Yang mau ambil hadiah, teman-teman boleh datang langsung ke kampus LP3I, ditunggu kehadirannya di kampus LP3I. Tahu kan lokasi kampusnya? Insinyur Haji Juanda, nomor 102 kilometer 6. Oke, di Google Maps ya. Bakal nyasar. Ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tipsnya biar paham bahasa Inggris. Oke, mungkin ini bisa dijawab nanti karena waktunya sudah habis ya. Masih ada waktu. Oke, baik. Alhamdulillah katanya. Makasih. Selamat, congratulations. Selamat. Ya. Oke, untuk Novita Sari deh. Halo Kak, mau izin bertanya gimana sih kuliah di LP3I menurut Kak Ulan saat pembelajaran mata kuliahnya gimana? Tadinya aku mau daftar tapi sehubung dengan kondisi pandemi insya Allah tahun depan. Oke. Gimana nih menurut Kak Ulan atau Kak Beni, boleh? Mau siapa dulu? Om Beni dulu. Pertanyaannya dari Novi ya? Novi. Hai Novi. Apa tuh pertanyaan Miss tadi? Saya lupa. Terkesima. Belum makan siang ya? Iya, belum makan siang. Belum makan siang jadi kurang konsentrasi. Tadinya mau masuk LP3I, cuman masa pandemi insya Allah jadi tahun depan nih. Oke, ada fans lewat. Jadi bye-bye dulu. Menurut Kak Wulan dan Kak Om Beni saat pembelajaran mata kuliahnya gimana? Mata kuliahnya tuh kayak gimana sih? Oke ya, mata kuliahnya di kita itu nggak bermata ya. Awas ya, itu satu no. Sebenarnya gini, Nopi, ya kakak doakan nih. Pertama kakak doakan mudah-mudahan Nopi justru bisa kuliah tahun sekarang ya. Itu satu. Mata kuliahnya yang dipelajari seperti apa? Of course itu mata kuliah yang benar-benar itu kurikulumnya kalau kakak bisa bilangin tuh apa ya, cocok banget gitu. Apalagi kurikulumnya didesain itu seperti buat Nopi atau Nova ya. Novi nanti kerja tuh. Jadi nggak kaget lagi. Karena di LP3 kurikulumnya udah link and match sama dunia itu kerja. Sama dunia kerja. Jadi disesuaikan juga dengan perkembangan zaman tiap tahunnya. Ya. Jadi up to date gitu. Up to date. Ya, jadi buat Novita Sari gak usah khawatir kalau misalkan mau daftar ke LP3I tapi masih pandemi Covid kayak gini, banyak kok yang lain juga sama. Tinggal online aja, kita ada online-nya. Jadi teman-teman, jadi Novi bisa daftar di pmb.lp3i.ac.id. Ya betul ya? Betul ya di situ atau menghubungi lewat Instagram LP3I Tasiknya juga bisa. Oke, boleh. Nah, selanjutnya satu lagi nih Kak Ulan. Tipsnya dong biar cepet paham ketika belajar bahasa Inggris. Gimana sih? Ayo. Yang pertama kan pasti kita memahami dulu akuntansi lupa deh. Aduh, di jiwanya akuntansi ya. Jadi bahasa Inggrisnya juga akuntansi. Untuk memahami bahasa Inggris tentunya kan kita kalau saya itu sering translate. Jadi lebih banyak percakapan bahasa Inggris saja. Oke, jadi saya kan sering lupa. Jadi pasti sering lupa. Jadi sering translate gitu ya. Dari judul lagu ya, dari judul lagu boleh. Nah, jadi buat gimana sih biar paham bahasa Inggris, intinya satu, kayak akuntansi, just practice. Ngomong aja gitu ya, ngomong aja dulu. Setelah ngomong, kalau misalkan sering lupa, boleh kalian dengar musik atau nonton movie ya. Itu bisa improving your English. Dan makan roti.
Makan roti ya, sama keju ya. Sama kejunya Oke. juga ya. Jangan Dan lupa beli di keju. RE ya. Oh RE, kita punya RE ya. Ada Rumah rumah entrepreneur entrepreneur gitu ya. Itu sahabatnya anak-anak BA ya. BA, ya. Bisnis administrasi yang mau yang mau usaha juga, ya. bisa ada rumah entrepreneur. Oke. Selanjutnya apa nih? Takut bahasa matematika daripada bahasa Inggris katanya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Nurul Hikmah. Oke, hai Wulan katanya gitu udah ya. Itu saja tadi yang mau daftar online bisa dicek ke Instagramnya AP3I. Jangan lupa follow IG-nya AP3I @lp3i.tasik atau mau daftar di pmb.ac.ac.id ya, pmb.lp3i.ac.id. Oke. Ini waktunya. Oke, time is over. Sutradaranya sudah mengkat kita. Informasi buat teman-teman yang mendapat hadiah, congratulations. Teman-teman bisa bawa hadiahnya di tanggal 11 Juni pukul 12. Oke, atau boleh deh secepatnya. Konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu. Boleh secepatnya, itu batas maksimalnya ya. Batas maksimal pengambilan hadiah tanggal 11 Juni 2020. Kalau lewat dari situ hadiahnya buat saya. Hangus ya. Oke, terima kasih Kak Beni, Kak Wulan sudah menyempatkan waktunya berkunjung ke AP3I. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang sudah hadir dan join di AP3I. Sharing-sharing pengalamannya luar biasa. Mudah-mudahan yang sudah daftar dan belum daftar juga bisa seperti Kak Wulan ini ya, dan Kak Beni juga gitu. Oke, sampai jumpa lagi bersama LP3I tentunya di tanggal 11 Juni 2020 pukul 12.00. Hari apa tuh 11 Juni? Hari Kamis, minggu depan ya. Ada hadiah-hadiah yang menarik lainnya. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, makasih.